Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muzakkana NIM 2201110201. Sini karena saya telah mengumpulkan tugas praktikum ke-7, jadinya di sini saya kena penalti dan buat video. Sini saya membuat video dengan course 7.10. Di sini kita disuruh menggunakan ulang konten sistem rules. Kita disuruh menggunakan salah satu peran sistem bersama dengan tugas untuk mengkonfigurasi sinkronisasi waktu dan zona waktu di host yang dikelola. Di sini kita diharapkan bisa install sistem rules pada Red Hat Enterprise Linux. Cari dan gunakan sistem rules documentation. Gunakan rule Red Hat.rhl_system_rules.timesince di dalam playbook untuk konfigurasi time synchronization. Oke, kita langsung saja. Kita menggunakan perintah lab start rule system untuk membuat labnya. Kita tunggu. Sini kita copy saja langsung untuk masuk ke directory rule systemnya. Oke, kita ls, kita lihat apa isinya. Oke, di dalam directory rule system ada beberapa, ada ansible.cfg, ada inventory, ada red hat -rhl_system_rules -1.19.3.tar.gz. Sini kita disuruh install system rule dalam control node workstation.lab.xml.com. Konfirmasi apakah sistem rule sudah diinstal menggunakan Ansible Galaxy. Di sini kita masuk ke poin 2.1. Di sini kita disuruh menggunakan Ansible -Galaxy collection list untuk melihat list instalasi collection. Ini kita copy aja. Kita copy, kita paste. Nah, di sini ada Red Hat .rhl_system_rules 1.16.2. Oke, di sini kita di poin 2.2 kita disuruh membuat directory collection dengan perintah mkdir-p collection. Oke. Lanjut. Di sini kita disuruh directory .collection is not a default sort. Tidak ditemukan di lokasi collection. Tambahkan collection path dengan kunci Ansible CFG. Directory collection bukanlah lokasi pencarian default untuk koleksi. Tambahkan kunci collection path ke file Ansible CFG sehingga directory collection bisa dicari. Oke, berarti di sini kita masuk ke Ansible CFG. Kita vim. Oke, di sini kita tambahkan di sini kita menambahkan collection underscore path. Di dalamnya ada collection Ansible collection user share Ansible collection. Oke, kita escape itu dua wiki. Jika sudah, kita disuruh menggunakan Ansible Galaxy untuk install Red Hat .rhl_system_rules collection from the provider Tarball. Koleksi dari Tarball yang disediakan. Oke. Kita copy ini terus ke paste, enter. Wah. Dia ikut spasinya tadi. Nah, oke. Ini kita install -p collection. Kita copy aja.
paste. Nah, kalau sudah installed successful berarti sudah. Selanjutnya di poin 2.5 kita disuruh menggunakan perintah ansible -galaxy collection list untuk memverifikasi system rules sudah tersedia. Oke, kita copy, kita paste. Oke, udah ya, di sini ada dua. Yang tadi yang pertama ini, terus yang kedua yang Red Hat RHL System Rules 1.19.3. Oke, di sini kita disuruh membuat playbook dengan nama configure_time.yml. Profil, paste. Oke, di dalamnya ada, kita copy dulu isinya. Diawali dengan 3 dash, lalu di baris kedua ada minus yang berarti list dengan nilai nama, dengan namanya time synchronization. Oke, kita lanjut aja. Sini kita escape T2 wiki. Nah, oke. Kalau sudah, di sini kita disuruh dokumentasi peran berisi deskripsi dari setiap variabel peran, termasuk nilai default untuk variabel tersebut. Tentukan variabel peran yang harus Anda ganti untuk memenuhi persyaratan sinkronisasi waktu. Di sini please row variabel. Lalu di sini tempatkan nilai variabel peran dalam file yang bernama timesync.yml karena nilai variabel ini berlaku untuk semua host dalam inventory. Tempatkan file timesync.yml di subdirectory group_vars/al. Oke, di sini kita disuruh review the role variables section of the readme. Ini kita cat, lalu kita copy lagi yang ini sampai sini, kita paste. Oke, di sini kita disuruh mereview timesync server. Scroll ke atas, mana dia nih? Nah, ini yang bisa kita edit nantinya. Lalu timesync. Nah, ini dan providernya Crony. Oke, kita lanjut aja. Ini kita disuruh membuat subdirectory dengan nama group_vars/al. Oke, di sini kita dengan perintah mkdir -pv spasi group_vars/al. Oke, sudah. Lalu dilanjutkan dengan membuat file group_al/timesync.yml. Tambahkan variabel definition of menambahkan definisi variabel untuk memenuhi persyaratan sinkronisasi waktu. File berisi ini. Oke, ini berarti kita membuat, kita copy dulu, terus kita vim. Oke, lalu kita escape T2 wiki.
Lalu tambahkan task kedua di konfigurasi time.yaml. Tambahkan dua tugas ke file konfigurasi time.yaml untuk mendapatkan dan secara kondisional mengatur zona waktu untuk setiap host. Pastikan bahwa kedua tugas dijalankan setelah peran redhat rhl_system_rules time_since. Di sini create a post task. Nah, berarti di sini kita disuruh masuk ke configure_time_yaml. Pin dulu. Pin. Oke, di sini kita insert. Kita copy ini semuanya. Sampai sini. Nah, lalu kita paste. Escape titik 2 wkey. Lalu kita lanjutkan dengan create the group first. Ini kita baca dulu nih. Untuk setiap pusat data, buatlah file bernama timezone.yaml yang berisi nilai yang sesuai untuk variabel host_timezone. Gunakan perintah time_ctl list min time zones untuk menemukan string zona waktu yang valid untuk setiap pusat data. Oke, di sini kita disuruh membuat grup subdirectory untuk na_data center dan europe_data center host group. Kita ls. Sini kita menggunakan perintah mkdir -pv, lalu kita group. Oke, kalau udah kita disuruh menggunakan perintah time.ctl spasi list minus time zones untuk menentukan zona waktu untuk pusat data AS dan Eropa. Oke, ini kita copy. Enter nih, Amerika Chicago. Lalu ini kita copy. Kita paste. Nah, Europe. Oke. Selanjutnya kita disuruh membuat timezone.yaml dengan perintah ini, kita copy aja ini, lalu oke, kalau udah lalu selanjutnya kita disuruh menjalankan konfigurasi _time.yaml. Kita disuruh menjalankan playbook configure_time.yaml. Gunakan perintah ansible -navigator spasi run spasi --syntax -check untuk validasi playbook syntax. Kita copy aja, enter, lalu oke, karena tidak ada kesalahan kita langsung saja run. Kita hapus minus sintaksnya.
Verifikasi sembari menunggu kita baca ini. Verifikasi pengaturan zona waktu setiap server. Gunakan perintah berikut untuk melihat output perintah tanggal di mesin server A dan server B. Ini notnya kan. Waktu zona sebenarnya yang tercantum mungkin bervariasi tergantung pada waktu tahun dan apakah penghematan siang hari aktif. Oke, di sini karena sudah, kita lanjut ke poin 8, yaitu perintah ini ssh server update. Nah, oke. Selanjutnya ssh server bdet. Oke, karena udah kita finish menggunakan perintah lab spasi finish spasi roll minus system untuk membersihkan lab ini agar tidak mengganggu lab-lab yang lain. Kita tunggu sampai sukses. Baik, karena udah mungkin segini aja. Mohon maaf karena telah mengerjakan tugas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.